الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها من الله الرحمة والغفران. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بأشرف الأديان. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول في آية أخرى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فليحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadratal mukarramin jamaah salat Jumat, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, meridhai dan mencintai kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya, karunia dan nikmatnya senantiasa tercurah kepada kita semua. Di antaranya Allah berikan kenikmatan panjang umur, berikan kenikmatan sehat walafiat. Allah berikan rasa aman dan kecukupan. Allah berikan rasa aman dan kita semua dalam kecukupan pakan. Sebagaimana nikmat aman dan kecukupan pakan ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting, yang seharusnya kita gunakan untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Hendaknya mereka beribadah kepada Allah, pemilik Baitullah, yang telah memberikan kepada mereka kecukupan makan sehingga tidak ada yang kelaparan, dan Allah berikan rasa aman sehingga tidak ada yang ketakutan. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai kita melewati 1 tahun baru miladiyah. Allah senantiasa jaga karunia yang paling besar dalam hidup kita, yaitu karunia iman dan Islam. Hidayah yang mengantarkan kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Tidak ada karunia Allah Subhanahu wa taala yang lebih bernilai dan lebih berharga dari hidayah, iman dan Islam. Andai ada orang yang Allah berikan kesuksesan yang luar biasa dalam kehidupannya, apa yang dia inginkan bisa kesampaian, pangkat yang tertinggi, harta yang melimpah, fasilitas hidup yang semua sebar mewah, dan sudah mereka bisa capai semua, tapi Allah tidak berikan kepadanya hidayah iman Islam, maka sungguh dia sangat rugi. Atau sebaliknya, ada orang yang mungkin selama hidupnya begitu susah, begitu sengsara, berbagai duka dan nestapa, ujian demi ujian terus dia rasakan, tetapi dia Allah berikan kepadanya hidayah iman Islam, maka sesungguhnya dia masih sangat beruntung. Maka ada satu hadis riwayatkan dari Imam Anas bin Malik, ketika beliau menceritakan Rasulullah SAW bersabda bahwa kelak akan dihadirkan sebagai contoh orang yang paling sukses, paling mendapatkan kenikmatan di dunia. Yu'ta bi an'ami ahli dunya wa huwa min ahli nar.
akan didatangkan orang yang dianggap paling sukses dalam kehidupan, tapi dia termasuk ahli neraka karena dia tidak mendapatkan hidayah iman Islam. Fahumisa finnari ghamsan, lalu orang ini sekejap dimasukkan ke dalam neraka, lalu diangkat lagi, dikeluarkan, lalu ditanya, wahai fulan, wahai hamba Allah, apakah kamu pernah merasakan nikmat dalam hidupmu? Apa yang dia jawab? Katakan, wallahi ma dhuqtu ni'matan tul hayati, demi Allah saya tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun selama hidupku. Kenapa dia menjawab seperti itu? Karena semua kenikmatan, semua kesuksesan, semua kehebatan dalam hidupnya itu ternyata ketika dia dimasukkan ke dalam neraka sekejap sudah hilang semua, terhapus semua, lupa semua. Begitu pedihnya siksa neraka sehingga semua kenikmatan dunia itu tidak ada apa-apanya. Lalu sebaliknya dihadirkan orang yang dianggap paling gagal, paling sengsara hidupnya, berbagai ujian, udah cacat, miskin, selama hidupnya mungkin terus dirundung berbagai duka dan musibah, tetapi dia sabar, dia beriman, wa huwa minal mu'minin wa huwa min ahlil jannah. Orang ini orang beriman, dia akan menjadi ahli surga dengan keimanannya. Lalu orang ini sekejap dimasukkan ke dalam surga. Fahumisa fil jannati ghamsan, diambil lalu dimasukkan, suruh menikmati sekejap saja nikmatnya surga. Setelah itu dikeluarkan lagi, lalu ditanya, wahai fulan, pernahkah kamu merasakan susah dalam hidupmu? Apa dia bilang? Wallahi ma dhuqtu bu'san tula hayati, demi Allah saya tidak pernah merasakan susah sedikit pun selama hidupku. Kenapa susah sepanjang hidupnya itu yang sangat sengsara itu begitu hilang? Karena terhapus oleh sekejap nikmatnya surga. Sehingga tidak ada karunia Allah yang lebih berharga, lebih bernilai, lebih mahal daripada hidayah yang mengantarkan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Oleh karena itu sebetulnya orang yang seharusnya paling bahagia, orang yang seharusnya paling sukses adalah orang mukmin. Karena dengan keimanannya dia adalah orang yang mendapatkan karunia yang paling mahal, yang paling beruntung. Dan orang mukmin itu ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti menjadi orang yang bahagia dan sukses. Kenapa? Karena dengan keimanannya dia sudah dikasih tahu semua yang baik-baik yang seharusnya kita lakukan, kita ikuti, sudah disampaikan oleh Rasulullah dan kita tinggal mengikuti. Semua yang buruk-buruk yang akan mengantarkan kita kepada susah, sengsara, semua disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita tinggal tinggalkan. Kata Rasulullah SAW, wa innahu laysa syai'un yuqarribukum ilal jannah illa wa qad amartukum bih, wa laysa syai'un yuqarribukum ilan nar illa wa qad nahaitukum an. Kata baginda, tidak ada kebaikan yang akan mengantarkanmu kepada surga, kepada kebahagiaan, kecuali sudah saya sampaikan, sudah saya perintahkan, tinggal ikuti. Tidak ada perkara buruk yang akan mengantarmu kepada kesusahan, kesengsaraan sampai kepada neraka, kecuali sudah saya larang. Makanya orang mukmin adalah orang yang paling bahagia. Orang mukmin adalah orang yang paling sukses. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min, siapapun yang melakukan amal soleh, yang mengikuti petunjuk Rasulullah, yang diperintahkan dia lakukan, yang dilarang dia tinggalkan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, apa jaminan Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti saya akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sukses.
Kenapa? Karena dengan imannya. Oleh karena itu orang mukmin adalah orang yang paling berpeluang untuk menjadi orang yang paling bahagia dan paling sukses. Pertama, karena Allah berikan kepadanya iman. Iman itu akan membuahkan aman. Kata-kata iman itu berakar satu kata dengan kata-kata aman. Makanya orang yang beriman itu yang paling merasa aman. Dan rasa aman itu adalah modal yang paling penting untuk meraih kebahagiaan. Orang walaupun suksesnya kayak apa, terkenalnya kayak apa, semua keinginannya bisa kesampaian, tapi kalau hatinya nggak pernah tenang, merasa terancam, setiap saat takut, pasti nggak akan bahagia. Maka orang beriman adalah orang yang paling berpeluang untuk menjadi orang sukses dan bahagia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu hatinya tenang karena selalu ingat kepada Allah. Disebutkan dalam ayat lain, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kemusyrikan, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka akan Allah berikan rasa aman, wa hum muhtadun, dan mereka lah orang yang mendapatkan hidayah. Makanya orang beriman adalah orang yang seharusnya paling sukses dan paling bahagia. Orang-orang beriman baginya dia sudah cukup dengan target yang lebih besar, target akhirat, sehingga urusan-urusan dunia bagi mereka sudah selesai. Kenapa orang itu tidak bisa bahagia, tidak bisa tenang? Karena dia salah di dalam menentukan target. Dijadikan hidup ini sebagai tujuan. Maka ketika dia gagal dalam menjalani hidup, dia merasa begitu tertekan, bahkan bisa sampai bunuh diri. Tapi kalau orang menjadikan tujuan hidup adalah Allah, tujuannya jauh lebih penting, lebih besar, lebih jauh, yaitu akhirat. Makanya kata Allah, wabtahi fima atakum daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu itu akhirat. Kalau kita tujuannya akhirat, pasti otomatis dunia itu akan ikut di dalamnya. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagimu itu akhirat jauh lebih baik. Makanya orang-orang beriman, orang bertakwa, dijadikan hidupnya itu targetnya adalah yang lebih besar, yang lebih penting. Makanya dikatakan dalam ayat Al-Quran, kata Allah, bahwa orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, para kekasihnya yang beriman bertakwa, apa? Ala inna awliyallahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih Allah itu tidak ada takut, tidak ada sedih. Siapa mereka yang sudah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih? Karena bagi mereka semua dunia itu hanya senda gurau, permainan semata. Targetnya jauh lebih penting, yaitu akhirat, ridha Allah. Dikatakanlah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang targetnya jauh lebih besar, kehidupan akhirat, maka baginya dunia enggak ada masalah. Problem-problem dunia semua bagi orang mukmin enggak ada kecuali kebaikan. Makanya kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu lahu khair. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh orang mukmin itu semua sangat mengagumkan, karena semua itu baik dan baik untuknya. Kalau dia mendapatkan in asabahu dharra, kalau mendapatkan ujian, kesusahan, sabara, dia sabar, fakana khairan lah, itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kesenangan yang membuat dia bahagia, dia bersyukur, fakana khairan lah. Cara orang mukmin harusnya tidak ada kecuali kebahagiaan, syukur dan kesuksesan. Orang-orang beriman, bagi mereka dunia ini enggak ada lain kecuali 3 hari. Kenapa kita harus sedih dengan urusan-urusan dunia, padahal akhirat yang jauh lebih penting kadang kita tidak pikirkan. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa di antara kalian bangun dalam keadaan rasa aman hatinya, enggak ada ditimpa rasa takut, khawatir, karena sebenarnya seseorang takut dan khawatir karena perbuatan dia juga. Kalau dia banyak melakukan masalah dengan tetangga, dengan teman, dengan lain, dia bangun dalam keadaan
gelisah, takut. Tapi kalau dia orang baik-baik, dia tidak akan ada rasa takut, dia rasa aman. Kata Rasulullah SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbi, orang yang di pagi hari bangun dalam keadaan tenang hatinya, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, wa indahu qutu yaumihi, hari itu sudah ada makanan untuk keperluan hari itu. Sehat, pikirannya tenang, hari itu sudah ada persediaan. Maka kata Rasulullah SAW, faka'annama hizat lahud dunya bihazafiriha, orang itu sudah mendapatkan dunia dan isinya. Karena memang dunia hanya itu. Para ulama mengatakan dunia itu hanya 3 hari. Kemarin yang sudah lalu dan gak pernah terulang lagi, hari ini yang sedang berlalu sebentar lagi selesai, gak akan terulang lagi. Besok kita tidak pernah tahu bagaimana nasib kita besok. Sehingga ketika kita hayati karunia Allah yang paling besar, keimanan ini, lalu kita dengan keimanan itu ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang bertaat kepada Allah, melakukan amal soleh, maka tidak ada lain kecuali kita akan menjadi hamba-hamba yang bahagia dan sukses dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.